Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Dia dan Ikembrot. Hari ini tuh aku mau kedatangan tamu teman-teman, tamu bocil, kecil, dan ini tuh first time dia tuh main ke rumah aku. Tapi aku tuh habis beres-beres, aku habis tidur juga sih, karena aku jualan. Jadi aku jualan tadi tuh bangun sekitar jam 2 ke pasar dulu beli tahu, beli babat. Jadi udah ngantuk pagi-pagi, tapi aku tuh belum sarapan. Ini mau beli soto dulu, langganan aku yang deket tempat kerja dulu. Dan ini habis selesai, bukan belum selesai sih, habis matiin kulkas biar meleleh dia, meleleh karena panasnya dunia ini. Tapi aku mau apa namanya, mau ngupas semangka dulu. Aku dapat semangka gas dari temennya suami. Wis pokoknya itu rezekiku tuh 3 hari ini bener-bener melimpah. Sing oleh berkat lah, oleh jajan lah, oleh berkat nih, oleh semangka. Kita mau kupas-kupas dulu. Kok nak wis kulkasnya bersih, tinggal taruh kulkas. Sudah selesai, wes tak iris-iris. Lanjut, kita beli soto. Panas sih. Makanya aku nggak jaket merkena pikis. Berkerut panas. Tapi katoan kepet. Wis lah, penting teguh jangan. Let's go. Dan ini tamunya bos kecil aku yang udah datang. Ini pertama kali dia main ke rumah aku, yo guys yo. Dan alhamdulillah ini bocah terpinter pokoknya. Dengaren tenan gak wedi ambek aku, gak wedi ambek bojoku. Biasanya tuh anak kecil itu kalau lihat aku sama suami aku itu nangis, teman-teman. Jadi kayak langsung wah. Tapi ini tuh anak teman aku juga, apa namanya, teman aku kerja dulu dan masih bocil banget. Ini tuh rumahnya kan Temayang ya teman-teman. Pokoknya ini tuh bestie aku banget. Aku biasanya kalau cerita tuh juga sama ibu. Ini dia, ini bocah namanya Azza. Namanya Azza. Ih, ya Allah, subhanallah, pinter banget duk kamu, aku suka banget. Ih, gemes. Lihat tuh, ini sama suami aku loh gak nangis belas guys. Yuk
Ya wis alhamdulillah banget loh. Biasanya itu anak kecil kalau didekati suami aku langsung kayak gitu. Tapi dia malah bahagia banget. Dan ini tuh sebenarnya bapaknya Azza itu lagi ngurus keperluan sekolah yang ada di kota gitu loh guys. Jadi sekalian istrinya itu ikut, temennya kan istrinya itu kan teman aku sampai Kuali. Istrinya itu teman aku kerja juga toh, yang dulu yang di tempat sembilan itu. Dan kita tuh bestian sampai sekarang. Jadi dia itu ikut sekalian, ini tuh Asa baru boleh keluar. Jadi pas banget momennya itu puasa kemarin kan udah boleh jalan-jalan lumayan jauh kan yo. Biasanya kan nggak boleh. Kalau orang Jawa itu ada kayak pantangan-pantangan kayak gitu loh. Kalau belum apa kayak gitu aku lupa, pokoknya kayaknya belum genep berapa bulan itu nggak boleh diajak keluar yang jauh-jauh. Jadi ini pertama kali keluar jauh dan diajak mampir ke rumah aku karena alhamdulillah banget rumah aku itu kayak call me I wanna be is kayak gitulah ya. Pokoknya rumah aku tuh nyaman banget buat santai, buat ngelompok, buat kumpul-kumpul, buat yus kayak biasanya kayak gitu loh teman-teman. Dan jangan harap kalau ke rumah aku itu ada kursi, ada meja kayak gitu, enggak ya teman-teman. Langsung tak sediain kasur. Jadi kalau mau nyantai di sini tuh bisa sambil rebahan, mau curhat bisa sambil rebahan, mau apa lagi ya, mau main, mau apa pokoknya sambil rebahan aja. Dan ini Azza kesini juga alhamdulillah nyaman banget, walaupun sebenarnya rumah aku itu menjelma jadi rumah sauna kalau siang hari teman-teman. Karena apa, panas ya Allah ya Rob. Tadi lihat tuh ya pas wayah aku beli soto itu panas banget. Dan berhubung rumah aku itu atap peseng, jadi wis kayak sauna, bener-bener kayak sauna. Ini aja tisu sampai diberantakin sama Azza karena mungkin sebenarnya dia itu kepanasan ya guys ya. Dan ini aku lagi main dan lihatlah Azza sudah berubah wujud menjadi Tuyul dan Mbak Yul. Dia langsung copot baju karena emang sepanas itu di daerah aku. Dan kebetulan suaminya itu ngurusnya siang ya teman-teman. Jadi sampai sini emang bener-bener wayah entar-entar wes matahari itu kayak di atas ubun-ubun kayak gitu loh. Jadi mau nggak mau dia nunggunya di rumah aku. Nggak mungkin juga tuh anaknya mau diajak ke apa namanya buat ngurus sesuatu, itu nggak mungkin, kasihan kan ya. Kalau di sini kan niatnya nanti bisa tidur siang, bisa makan kayak tadi udah ngemil buah azanya, tapi ternyata nggak bisa tidur azanya karena terlalu panas di tempat aku. Tapi alhamdulillah walaupun panas kayak gitu tuh dia nggak rewel, tapi dia tuh mainan-mainan sendiri. Ini kita mamak-mamaknya masih ngerumpi, sama suami aku juga ngerumpi karena kita tuh bestie, kita tuh berempat itu suami istri itu bestie banget teman-teman. Dulu waktu masih pacaran juga sering cerita-cerita, pokoknya sering kumpul-kumpul kayak gitulah. Dan aku seneng sekali lihat Azza ini pertama kali jadi dia nggak nangis. Ya Allah. Kan ada sini nang lo. Ya Allah. Dia sengsara nih. Senggone Mas Diki. Mas Diki nih. Sekarang langsung ke rumahku. Jadi kan supirnya sampai bingungan gitu. Terus akhirnya dari sekolah. Dari sekolah lagi dia dikelola uang. Terus jaya tuh ya. Baru ngono dikelola anak dewe. Lembarnya kan ngene ta Mas kok. Ya. Digratiskan. Dan sedangkan seharusnya guru kuwi oleh ceperan saka murid-murid kuwi ngono. Tapi gak. Iya. Terus akhirnya terus dia mengelola Mas Kiki kuwi. Karena diriku banyak kemajuan, tapi nak masalah dari awal kan wis gak gitu mbak. Jadi saumpama saiki ambek Mas Niki diadakno
bayar. Dan sekian lama udah ketawa-ketawa, akhirnya dia capek terus tidur. Mak mbok tak suruh makan karena apa namanya pasti lapar. Itu suaminya juga baru pulang karena panas-panasan, ya wis kalian makan. Dan malamnya ada insiden yang menyedihkan sekali. Ibu aku guys, ibu aku itu kayak lengannya itu kayak turun kayak gitu lah, apalagi dislok kayak gitu loh teman-teman. Dan sempat aku ronsenkan, dan ini mau aku ajak ke rumahnya Mas Ilham. Mas Ilham itu salah satu yang biasanya tuh megang kalau atlet-atlet cedera kayak gitu loh. Dan ini ronsennya itu hasilnya, jadi aku mutusin buat aku bawa ke sini buat dibenerin sama kita konsultasi. Mbak, kenapa nggak ke dokter? Oh, kalau di slow kayak gini tuh kalau ke dokter itu biasanya kelamaan ya teman-teman. Kan harus terapi dulu lah, apalah dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau di tempat sini tuh kayak kretek gitu loh teman-teman, kayak kretek kretek-kretek kayak gitu loh, kretek abal-abal. Kalau di tempat aku tuh kayak gitu. Tapi ini enggak abal-abal, ini bener-bener beliaunya itu udah spesialis kayak gitu, pernah sekolah juga. Jadi bukan orang pintar ya, bukan orang pintar. Karena apa? Karena aku pun kesananya itu menyertakan hasil ronsen kayak gitu. Jadi dianalisis dulu, terus dilihat-lihat, dan ternyata sebenarnya enggak dislok. Ini tuh kayak apa ya bahasanya, aku lupa. Pokoknya kayak terlalu banyak tidur miring gitu teman-teman ternyata. Jadi alhamdulillah banget enggak dislok. Jadi ya udah, ini cuma direlaksin aja apa baunya ibu aku. Terus tadi juga ada ronsen kaki karena ibu aku kan pernah jatuh dan itu mengeluhkan kakinya itu sakit, tapi ternyata kakinya juga nggak ada cedera, nggak ada patah, nggak ada apapun. Jadi kayaknya cuman ototnya aja yang tegang. Dan sekian dulu video aku kali ini ya teman-teman, dan pesan aku hari ini kali ini, dimanapun kebahagiaan pasti ada yang namanya setitik kesedihan, tapi jangan pernah mengeluh, tetap bersyukur, dan semoga kita diberikan yang terbaik ya. Dan see you di video aku lainnya, bye bye.